Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq tentang melembutkan hati. Targetnya dengan kelembutan hati itu untuk mudah taat kepada Allah. Ya, karena hal tersebut itu sesuatu yang sulit, ya, sangat tidak mudah sebetulnya untuk taat kepada Allah. Nah, dari dari awal itu ya, sekarang sudah sampai ke bab 35. Ini bab yang berat, mengerikan sebetulnya. Babur raf'il amanahnya, bab diangkat, dicabut atau hilangnya amanah. Saya ingat ini karena ini diajarkan ya, diajarkan di disebutnya madrasah gitu ya, madrasah diniyah, diajarkan bahkan sejak taman kanak-kanak sifat-sifat Rasulullah SAW. Jadi diajarkannya sifat-sifat Rasulullah SAW: siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Di antara sifat-sifat Rasulullah itu ada nih amanah. Kalau secara umum amanah itu kejujuran gitu ya. Kalau Rasulullah SAW itu kan jujurnya itu bahkan sejak sebelum menjadi Nabi, yang memberi gelar Al-Amin itu kan Abu Lahab, orang-orang Quraisy, dan diakui secara luas gitu ya bahwa Muhammadnya sebelum menjadi Rasulullah itu, sebelum menjadi Nabi itu yang sangat terkenal. Rasulullah SAW itu orang yang jujur. Nah, kalau secara umum Allah menyebutkan yang di ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wajadaka dholan fahada. Nah, fahadanya itu ahada yahdi, hidayah. Ia Allah mendapatimu dolan fahada, kemudian ia, kemudian Allah memberinya hidayah, memberinya petunjuk, yaitu sejak menjadi Nabi, sejak menerima gitu ya Al-Quran, sejak menerima ajaran Islam. Nah, barulah Rasulullah SAW itu berubah gitu dari dolan menjadi mahdi kalau bahasa Arabnya. Dari asalnya kalau terjemah harfiahnya dolan mah sesat, tapi kan tetega nerjemah gitu mah, Nabi sesat gitu ya. Nah, karena sebelumnya, hanya sebelum menjadi Nabi, Rasulullah SAW itu kan tidak menganut agama Nasrani, bukan seorang Nasrani. Padahal kan sebelum Islam itu kan agama yang benar untuk dianut oleh manusia itu adalah Nasrani. Nah, Rasulullah SAW itu tidak beragama Nasrani. Kalau beragama Nasrani pasti tahu yang datang di Gua Hira itu Jibril. Nah, ketika oleh Khadijah setelah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah kan ketakutan, kebingungan, mengkhawatirkan kondisi dirinya. Oleh Khadijah dibawa menemui Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Malah Waraqah kan yang bisa menerangkan. Malah Waraqah yang memberitahu kepada Rasulullah SAW yang datang itu siapa. Makanya Rasulullah SAW itu tidak beragama Nasraninya. Rasulullah SAW bukan seorang Nasraninya sebelum menjadi Nabi.
Itu makna dolannya, makna dolan di sana. Yang benar sebelum ada Islam itu Nasrani. Jadi sebelum ada Islam yang benar itu Warokohnya, Warokoh bin Naufal malah seorang pendeta yang taat, yang soleh lah gitu ya, Warokoh. Sementara Rasulullah SAW bukan. Tapi Rasulullah SAW itu sejak sebelum Nabi sangat terkenal, bahkan dikenal luas gitu ya. Beliau ini orang yang jujur, amanah bahasa Arabnya gitu ya. Tapi kan amanahnya al-amin, hanya al-amin kah amanah itu kan tetap saja wa wajadaka dholan fahada. Artinya amanahnya itu nah seperti yang disebutkan di hadis yang keduanya yang kemarin ya, seperti yang disebutkan di hadis yang kedua bahwa amanah itu sudah Allah tanamkan, amanah itu sudah Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia yang paling dalam. Ya, kita asumsikan tidak sekedar ada di dalam hati manusia, apalagi cuma nempel di luar, semacam stiker gitu ya, nempel di luar. Kalau ditempel di luar, hilangnya sangat mudah. Allah memasukkan dan menempatkan amanah itu di bagian hati manusia yang paling dalam. Ternyata kan amanah ini kan, atau amanah itu salah satu yang menjadi pengawal ketika seseorang menyeberang titian jahanam. Artinya kan Allah sudah membekali bahan berartinya Allah membekali bahan agar manusia itu selamat ketika menyeberang jembatan jahanamnya, titian atau jembatan jahanam. Karena kan yang mengawal manusia ketika menyeberang di sana itu dua, satu amanah. Nah, di mana amanah ini sudah Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia yang paling dalam. Jadi bagian dari manusia lah gitu ya. Kalau amanah itu jadi bagian dari manusia. Dan satu lagi adalah silaturahim. Kalau silaturahim itu kan artinya nyambung dengan Allah. Ternyata kan manusia itu, nah bab sekarang ini kan judulnya Raf'ul Amanah, Raf'ul Amanah, kehilangan amanah. Ini sesuatu yang luar binasa. Luar binasa, manusianya jadi binasa gitu, ini luar biasa. Padahal amanah itu Allah tempatkan di lubuk hati manusia yang paling dalam, kok bisa hilang juga? Apalagi kalau saya katakan tadi bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam hati manusia, apalagi ditempel, katakanlahnya ditempel di luar. Entah hilangnya dari kapan kalau demikian. Disimpan di lubuk hati manusia yang di tempat itu terdalam dari hati manusia pun hilang amanah. Padahal amanah itu masalahnya demikian. Tadinya ini yang terbesar, mungkin yang terpenting gitu ya, yang terkait dengan amanah itu, di mana amanah itu Allah tetapkan kan sebagai pengawal yang menyelamatkan ketika seseorang menyeberang. Jadi jembatan jahanam, yang dimana jembatan ini menghubungkan antara mahsyar, tempat awal kehidupan kemunculan manusia di akhirat, seberangnya surga. Kalau mau ke surga, ya ini jalan cuma satu, harus dilalui berupa titian jembatan. Disebutnya titian jembatan jahanam karena di bawahnya itu neraka. Nah, Allah itu sudah memberi bahan gitunya, memberi ya bahan lah, membekali, bahkan tadi kan dimasukkan adanya itu di dalam diri manusia sudah menjadi bagian itu dari manusia. Nah, tapi kan berdasarkan ayat tadi misalnya, ya wa wajadaka dholan fahada,
Rasulullah SAW itu sebelum menjadi nabi kan diberi gelar Al-Amin, artinya amanahnya luar biasa untuk ukuran manusia. Tapi itu tidak cukupnya, seperti di hadis yang kedua kemarin tentang amanah ini ya. Kita ulang sedikit redaksinya nih, hadis yang kedua. Hudzaifah mengatakan Rasulullah SAW menceritakan kepada kami dua hadis. Ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhar. Dari dua hadis yang diceritakan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, satu sudah terjadi, sementara yang lainnya belum, berarti aku masih menunggu nih. Karena kalau Rasulullah SAW itu bersabda pasti benar. Kalau Rasulullah SAW bersabda itu pasti benar. Nah, dari dua hadis yang disampaikan itu, satu benar, ini sudah terjadi. Hadis yang pertama, annal amanata nazalat fi jazri qulubir rijal. Amanah itu turun, asalnya nazalat itu turunnya Allah lah gitunya yang memasukkan. Amanah itu fi jazri qulubir rijal, itulah bahasa kitanya ya, di lubuk hati manusia yang paling dalam. Nah, artinya kan ini tanpa melihat kalau gitunya manusianya itu ini kafir atau mukmin, ini manusia pokoknya. Allah memasukkan amanah itu ke dalam lubuk hati manusia yang paling dalam. Summa alimu minal Qur'ani, summa alimu minas sunnah. Ini sudah terjadi nih. Ini hadis pertamanya yang kata Hudzaifah, yang satu ini sudah terjadi. Kemudian mereka berilmu, alimu minal Qur'an. Mereka berilmu dengan Al-Quran tentang apa itu amanah. Mereka berilmu melalui atau dengan sunnah apa itu amanah. Nah, sehingga kalau saya katakan kemarin bahwa kalau Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah ada amanah gak di dalam hatinya? Yang namanya manusia pasti ada. Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab itu amanahnya itu dipoles, diwarnai, dibentuk oleh ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Barulah amanah itu bernilai. Barulah amanah itu bisa benar nih, bisa menjadi pengawal nanti ketika menyeberang jembatan jahanam. Ya, Umar bin Khattab lah contohnya ya. Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah, yang namanya manusia pasti ada amanah di dalamnya. Nah, ini yang sudah terjadi, ini yang sudah kata Hudzaifah, yang satu sudah aku benar, artinya sudah nyata benar terjadi, yaitu amanah itu kemudian diilmukan dengan Al-Quran, diilmukan dengan Sunnah. Ya, contohnya para sahabat secara umum juga yang asalnya jahiliyah, padahal di dalam hati mereka itu ada amanah, tapi kemudian mereka masuk Islam, diilmukanlah amanah itu dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Nah, ini yang sudah terjadi. Wa haddatsana an raf'iha. Yang kedua, Rasulullah SAW itu juga mengisahkan tentang dicabutnya amanah. Ini disampaikan oleh Rasulullah, sudah disampaikan, hanya Hudzaifah mengatakan, nah aku belum melihat ini terjadi. Ya, mana mungkin di zaman Rasul itu terjadi? Mana mungkin ya ada sahabat, salah seorang, apalagi banyak, mustahil ada seorang sahabat yang kehilangan amanah. Artinya sampai Rasulullah meninggal, ini yang disabdakan ini nih belum terjadi. Nah, Rasulullah menyabdakan tentang dicabutnya amanah, tentang hilangnya amanah dari dalam hati manusia itu
Intinya kan sedikit demi sedikit ya namur rajulu naumata fatuk badul amanatu min qalbihi. Seseorang tidur, amanah itu tercabut. Fayazilu asaruha, ada bekasnya ada gitu ya, bekas tercabutnya itu ada. Sumayana naumata, kemudian tidur lagi. Fatuk badu fayabko asaroha, kemudian dicabut lagi. Ini menggambarkan tidak langsung, tapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit amanah itu tercabut dan bekasnya itu ada. Nah, kurang lebih demikiannya kemarin ini hadis yang kedua. Hingga ini kan keadaan yang mengerikannya di sini nih ya. Fatarohu muntabiron walaisa fihi syai'un fayusbihuna, dari sini nih. Fayusbihun nasi yatabayyauna fala yakadu ahaduhum yu'addil amanah. Sampai pada satu masa, pada satu waktu, seseorang itu saling, di sini contohnya yang disebutkan oleh Rasul itu saling berjual beli, fala yakadu, tapi hampir, ahaduhum yu'adil amanata, hampir saja tidak ada, fala yakadu ya, hampir saja tidak ada seorang pun yang menunaikan amanahnya. Itu hadis yang kedua yang kemarin ya. Nah, padahal itu tadinya saya ingat bahwa diajarkan sejak anak-anak sifat-sifat Rasulullah itu kan siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Diajarkan demikian artinya kan untuk ditiru gitu, untuk diikuti. Menjadi siddiq, menjaga amanah berarti, tabligh. Aduh, fatonah rada berat teh. Fatonah teh cerdas gitulah, brilian, jenius. Nabi seorang yang jenius. Antu on memoal ge kapilih jadi nabi itu diterangkeun ku malaikat Jibril teh kieu maksud ayat ieu teh molohok ngerti teh lola alah loading lama teh diterangkeun ku malaikat Jibril kieu nya maksud ayat ieu teh. Karena demikian kan sebetulnya, karena Rasulullah SAW bisa menerangkan, menjelaskan, menafsirkan seluruh ayat Quran bukan berdasarkan pikirannya sendiri. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW itu kan manusia, biar bagaimanapun tidak akan ada yang mampu memahami ilmu Allah. Ya, makanya diterangkan oleh malaikat Jibrilnya maksud ayat ini begini, semuanya satu Quran diterangkan. Terangkan seayat kieu ngerti teh kumaha teh aing cek malaikat Jibril teh ari Allah teh salah milih gitu. Nabi itu berenang loading hayo Gus lila loading teh geus oh nya kumaha non dia non dia non tadi ayo we ayo hoream ngajar lagi pun cek malaikat Jibril. Patonahnya Rasulullah itu seorang yang kalau mungkin sekarang dipakai indeks angka gitunya IQ Rasulullah itu berapa? Einstein matut sekakumahana itu sifat amanahnya diantaranya. Artinya diterangkan sejak anak-anak bahwa salah satu panutan kan Rasulullah itu harus jadi panutan, harus yang diidolakan, diikuti. Ada beberapa sifatnya siddiq harus, artinya siapapun menjadi siddiq seperti Rasulullah. Ya, amanah dalam hal ini kan kalau amanahnya sudah ada semuanya bakalan bahan. Harus seperti yang disebutkan oleh Huzaifah tadi,
Ya karena amanah itu sudah Allah masukkan ke dalam lubuk hati manusia, kemudian diilmukan dengan Al-Quran, diilmukan dengan sunnah. Karena kalau amanah yang berupa bakalan, bahan, pada orang kafir juga ada yang demikian. Apa itu membantu nanti di akhirat? Sama sekali enggak. Kemudian satu lagi nih ya yang menyebut-nyebut amanah. Itunya saya ingat sejak anak-anak dulu gitunya sudah disampaikan gitu ya, meskipun ya waktu anak-anak yang masih berupa hafalan lah. Belum dengan penjelasannya ya. Itu bahwa Rasulullah SAW yang merupakan yang wajib dicintai, bahkan wajib dicintai, wajib diidolakan, wajib dijadikan panutan, memiliki sifat-sifat yang mulia, yaitu siddiqnya, amanah diantaranya ada. Nah bahkan soal kejujuran Rasulullah kan tadi sebelum menjadi nabi pun sudah dikenal luas. Beliau itu seorang yang amanah. Ya, amin dan tidak amanah teh ada kata dasarnya sama atau amin dan amanah mah. Kemudian yang kedua ya tentang amanah ini itu tadinya bahwa hal terbesar terkait dengan amanah ini adalah amanah ini pengawal, menjadi pengawal ketika seseorang menyeberang menuju surga. Kan sudah dijelaskannya di dalam hadis Rasulullah SAW ketika menyeberang itu bagaimana, yang jatuh di situ juga ada, dan yang dibolehkan menyeberang itu hanya orang-orang Islam, hanya orang-orang yang beriman. Nyebut orang Islam unggul kaum terdahulu kan agamanya lain Islam, tapi orang yang beriman gitunya di setiap di setiap zamannya. Artinya orang yang beragama, menganut agama yang diturunkan oleh Allah, itu yang boleh menyeberang. Kafir pisahkeun euy. Tah kitu kafir pisahkeun. Karena kafir sudah pasti tidak akan menuju surga, nyebrang ke sana mau apa? Kan nyeri-nyeri hate urang sebut nanti kan nyeri-nyeri hate di nepi na ge ka ditu aneh gitunya. Dor nepi ka peuntas ai meunang asup surga teu meunang, enggak boleh. Nyeri hate langsung ke neraka lah. Nah, kemudian satu lagi tentang amanah. Ini juga seringnya saya sampaikan nih ayat ini ayat awal surat Al-Mu'minun. Surat tadi ayat awalnya surat Al-Mu'minun itu kriteria. Anggaplah kriterianya. Kriteria apa namanya? Kriteria secara garis besar. Kriterianya ada di ayat-ayat tersebut, yaitu kriteria ulaika humul warithun allazina yarisunal firdaus. Itu kan ayatnya ya. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus, yaitu mewarisi atau mendapatkan lah maksudnya ya. Yaitu mewarisi atau mendapatkan surga firdaus. Dan surga firdaus itu surga tertinggi. Tanpa hisab kalau masuk surga firdaus. Ini surga terhebat, surga tertinggi. Yang mendapatkan surga firdaus itu gak akan dihisab. Nah kriterianya seperti apa? Di ayat ke berapa? Ke-8 kalau nggak salahnya. Di kan rangkaian ayat tersebut dari ayat pertamanya pernyataan qad aflahal mu'minun. Nah sungguh itu aflah itu sukses besar lah, itulah pasti itu meraih apa yang disebut dengan al-falah, kemenangan kah, keuntungan kah, gitu mau diartikan seperti itulah. Qad aflahal mu'minun
allazina, nah mulailah kemudian menyebutkan kriterianya. Satu, allazina hum fi sholatihim khosyi'un, berat geningan kriteria kahiji ge, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Panjang kan kalau diterangkan khusyuk dalam sholat itu seperti apa. Kemudian yang ayat berikutnya, kriteria kedua, bagi berat. Ternyata bagi hese. Kriteria nanya. Walazina hum anil lagwi mu'ridun. Ini bareng kalau nggak salah belum lama saya terangkan al-lagu itu apa, lago. Kalau dalam ibadah Jumat gitunya ada istilah lago yaitu orang yang mengerjakan ibadah Jumat tapi tidak dapat pahala sedikit pun. Man takallama wal imamu yakhutubu faqad lago, barang siapa yang berbicara ketika khotibnya sedang khutbah, lago berarti apa sih artinya? Tidak dapat pahala kalau dia kan ikut Jumatan. Tapi ketika khotibnya khutbah di mimbar, ini sebagai mustami bicara ketika khotibnya sedang khutbah, lago, tidak dapat pahala apapun. Artinya sebutan lago itu tidak dapat pahala, tidak berpahala. Nah kalau ayat ini kan umum, wallazina hum anil lagwi mu'ridun, artinya orang-orang yang dari semua yang ini nggak ada pahalanya pasti ditinggalkan. Wallazina hum anil lagwi, lagwi itu lago, yang lago artinya yang tidak berpahala, mu'ridun kan berpaling, meninggalkan. Ini yang disebut dengan zuhud, anti keduniaan, karena lago itu segala sesuatu yang bersifat keduniaan. Kalau yang berpahala mah ibadah berarti ya, kalau yang berpahala segala sesuatu yang kategorinya masuknya kelompok ibadah baru ada pahalanya. Nah kalau dari sesuatu yang tidak berpahala, walazina hum anil lagwi muridun, ya berpaling, meninggalkan. Kenapa? Itu namanya sia-sia. Kalau diterjemah, kita diterjemah di Quran ini diterjemahnya apa? Tidak bermanfaat, sia-sia. Tanu disebut zuhud, anti keduniaan, berarti anti segala sesuatu yang lago, yang enggak ada pahalanya, buat apa dilakukan. Ini diantaranya yang disebut, mungkin sebutannya kunci sukses para sahabat itu adalah zuhud. Kunci sukses para sahabat itu adalah zuhud. Mereka anti, artinya harus anti, dan mau ridun bukan berpaling, menjauhi, anti berarti anti lago. Nah seterus kemudian ayat berikutnya, nah di ayat ke-8 kalau nggak salahnya, walazina hum li amanatihim wa ahdihim, bahasanya ro'un mah rakyat, ro'in memelihara, walazina hum li amanatihim, dan mereka yang terhadap amanah. Nah ini penjelasan tentang amanah di hadis yang kedua kemarin. Amanah itu Allah masukkan ke dalam hati manusia. Tarro'un itu artinya dijaga, jangan sampai tercabut, jangan sampai hilang. Kalau hilang amanah ketika menyeberang titian jahanam tanpa pengawalan, amanah leungit silaturahmi hante, terus rek salamat kumaha, mau selamat bagaimana menyeberang di sana? Karena pengawalnya kan dua, amanah dan silaturahmi.
otak nganjang nggak itu kadio silaturahmi. Emang udah nyelamatkan teh tetanggana babaturanana. Makanya kan silaturahmi mah tersambung dengan Allah, bukan dengan sesama manusia. Apalagi dengan ayat di Al-Infitornya yang kemarin di Cikur adalah Cikur. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ngeri ayat itu teh sebetulnya kan. Pada hari la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak ada siapapun yang memiliki kewenangan, kekuasaan terhadap orang lain. Wal amru segala urusan yauma izin pada hari itu lillah milik Allah, di tangan Allah gitu. Makanya atuh kudu nyambung jeung Allah teh. Artinya kan demikian, artinya harus tersambung dengan Allah. Eta silaturahmi teh tersambung dengan Allah. Nah di ayat ininya, di rangkaian ayat ini, ayat yang menyebutkan mereka ini akan mewarisi, akan mendapatkan, yaitu mendapatkan surga Firdaus. Di antara kriterianya adalah li amanatihim ro'un. Ro'un mah apa namanya? Kalau seorang gembala itu disebutnya ro'un terhadap gembalanya. Tak itu ro'un teh kullukum. Ada hadis yang ini kan kullukum ro'in. Eta mah ro'un teh da jama atau jama muzakkar salim. Naon deui eta teh lah atuh lieur. Naon jama muzakkar salim teh teu apal, mun jama muannas salim apal. Mamanya geuning eta jama muannas salim apal. Oh jama muzakkar salim henteu. Teu apal eta mah jama muzakkar salim, jama muannas salim. Nu apal teh eta we jama takdim jeung jama takhir. Teu nyambung deui wae. Nu apal teh eta we jama takdim jeung jama takhir. Mun jama takdim teh lohor jeung asar dikerjakan pada waktu zuhur. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib, itu jama takdim. Mun jama takhir zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Tabun gak jama asar jeung subuh itu jama taksir karena taksir tabut-tabutan iya gak jama nepi ka kitu mah asar jeung subuh atuh di jama taksir karena taksir terpecah hancur abut-abutan amburadul. Oh deui hidup mana bi teh atuh lah. Jadi poho deui. Itu arti ro'un. Itu kan ayatnya itu walazinahum li amanatihim ro'un. Ro'un itu artinya kan memelihara, menjaga. Itu supaya, nah kalau menurut hadis ini dijaga, dipelihara, diperhatikan supaya tidak hilang. Ya supaya tidak hilang, karena Rasulullah kan sudah menyabdakan ini yang kata Huzaifah, yang satu sudah aku saksikan, sudah terjadi, yaitu amanah diilmukan dengan Al-Quran, amanah itu diilmukan dengan hadis, itu sudah terjadi. Huzaifah sudah menyaksikan yang itu, yaitu para sahabat kan yang kemudian masuk Islam. Sebelum masuk Islam juga amanah itu ada di dalam hati setiap manusia. Tapi kemudian masuk Islam, diilmukanlah amanah itu dengan Quran, dengan sunnah. Yang satu lagi, ternyata Rasulullah SAW itu juga menerangkan tentang anrofiha, dicabutnya atau hilangnya amanah. Artinya ini sesuatu yang berat. Karena kan kriteria orang yang akan mendapatkan surga Firdaus itu adalah mampu menjaga ro'unnya, ro'un itu menjaga, memelihara, mampu menjaga, memelihara amanah yang ada di dalam hatinya.
Sementara Rasulullah sudah menyabdakan amanah itu akan hilang dari dalam hati manusia. Memang tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit lah itunya tadi dengan bahasa Rasulullah yang demikian. Seseorang tidur lalu amanah itu tercabut sedikit, ada bekasnya. Kemudian tidur lagi, cabut lagi sedikit. Tidur lagi. Nah, ini menggambarkan sedikit demi sedikit pada akhirnya akan hilang. Hingga kalau di dalam sekumpulan manusia itu hampir, tadi tanya hampir, artinya tidak akan hilang, tidak akan semuanya tanpa amanah atau semua orang kehilangan amanah, hampir, artinya tetap ada yang mampu menjaga amanah. Sehingga dari hari ke hari, itu maksudnya tadinya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, amanah itu semakin terus sedikit demi sedikit tercabut dan benar-benar hilang. Hingga dalam sekumpulan masyarakatkah, sekumpulan orangkah disebutnya, hampir saja tidak ada sama sekali. Artinya masih akan tetap adanya yang mampu menjaga amanah. Kalau di ayat tadi itu duanya walazina hum li amanatihim wa ahdihim. Janji apa sih? Ya wa ahdihim itu kan janji. Janji yang mana? Janji yang utama, yang pokok itu adalah perjanjian dirinya dengan Allah. Di bab apanya, di Kitabul Adab kemarin kalau nggak salahnya, di surat Al-Baqarah ayat 27, di ayat 26-nya diakhiri dengan ulaika humul khosirun, mereka itu orang-orang yang celaka. Allazina yang kuduna ahdallah, yaitu orang-orang yang melanggar janji dengan Allah. Yang pokok lah itu gitu ya, kalau janji seseorang itu dengan siapa, karena ayat ini hanya menyebutkan demikiannya, walazinahum li amanatihim wa ahdihim, janji mereka, yaitu orang-orang yang terhadap amanat mereka, wa ahdihim, dan janji mereka, ro'un artinya mereka menjaga, memelihara. Nah, kalau janji dengan siapa? Kan janji pasti kepada pihak lain, benar nggak? Kalau berjanji kepada pihak lain kan mereka memelihara janjinya. Nah, di sini janji sama siapa emang? Yang utama adalah janji dengan Allah. Janji dengan Allah teh ngamalkeun sakuraan. Tinggal makan kabeh sakuraan janji dengan Allah mah. Artinya berat kan, orang yang benar gitu, katakanlah yang benar bisa mendapatkan surga Firdaus, wah kriterianya luar biasa, berat. Salah satunya adalah tentang ininya, wali amanatihim wa ahdihim ro'un, memelihara, menjaga amanat dan janji mereka. Nah itulahnya, nah itu sekilas lah teringatnya tentang amanah gitunya. Satu tadi, amanah itu menjadi sifat Rasulullah yang sudah diajarkan kepada orang-orang Islam sejak anak-anak lah. Karena Rasulullah itu kan yang wajib dicintai, wajib dijadikan panutan, yaitu orang yang memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia. Ini itu amanah, itu salah satunya. Karena bagian fatonah malah kita nyerah. Bagian fatonah wah kita nyerah. Rasulullah itu seorang yang otaknya gitunya brilian, jenius. Makanya Allah pilih menjadi nabi. Waduh, babe eta mah urang ieu rada suul hifzi ieu. Ripuh urang mah diajari isuk-isuk sore geus leungit. Diajar baru nunggu sore lila teuing mun bubar geus paraho deui. Aduh aing bener ya lemah pisan ya.
Nah yang kedua di ayat tadinya artinya, nah ini amanah itu sesuatu yang benar-benar harus dijaga. Li amanatihim wa ahdihim raun. Amanah itu sudah Allah masukkan dan Allah simpan di lubuk hati manusia yang paling dalam. Jaga gitu, jangan sampai hilang. Meskipun kenyataannya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, dari hari ke hari amanah itu akan sedikit demi sedikit tercabut dan benar-benar hilang dari dalam hati manusia. Padahal kan kaitan terbesar lahnya tadinya, kaitan terbesar amanah ini adalah amanah dan silaturahmi itu menjadi pengawal ketika seseorang menyeberang menuju surga gitu, menyeberangnya itu menuju surga. Dan di dalam hadis yang menerangkan demikian kan Rasulullah menyebutkan ada ternyata yang jatuh dari sana, nggak sampai, berarti tidak sampai ke seberang, keburu jatuh gitu dari jembatan tersebut, jatuh masuk neraka, padahal dia orang Islam, tapi menjadi manusia yang masuk neraka tanpa hisab, can genepi ke pengadilan tinggi sudah jatuh duluan. Itunya amanahnya, pengawalnya itu dua, amanah dan silaturahmi. Nah sekarang hadis yang ketiga, ini seluruhnya hadis ini ada bab ini ya, bab Raf'ul amanah itu ada 3 hadisnya ya. Sekarang hadis yang ketiga, ini isinya tamsil, namanya analogi, mungkin dalam bahasa kitanya analogi, perbandingan, di mana di dalam Al-Quran bahkan ada kalau di Qurannya di dalam Quran itu banyak perbandingan. Nah di mana ada seorang ulama yang khusus mengumpulkan ayat-ayat yang bentuknya demikian, khusus perbandingannya. Al-Amsal namanya ayatnya, yang itu isinya tamsil, analogi lah mungkin kalau dalam bahasa kita. Nah ternyata kan salah satu bentuk, karena kalau disampaikan dalam bentuk tamsil, perbandingan, analogi, itu lebih menggelitik, lebih menggugah gitu manusia untuk berpikir. Ya kalau dibandingkannya dengan ayat yang berupa perbandingan seperti itu lebih menggugah manusia berpikir, membandingkan A dengan B misalnya. Itu lebihnya ke akal manusianya, itu lebih menggugah, lebih menarik atau menggiring itu manusia itu untuk memikirkan perbandingan yang disebutkan. Nah hadisnya nih yang ketiga, An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rohilatan. Nah pendeknya redaksinya, jadi perbandingan, isinya membandingkan, perbandingan analogi dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar atau lebih dikenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah huma radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, Ibnu Umar dan Umar bin Khattab. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama, aduh iya pakai innama lagi, emang kumaha gitu. Bahasa Arab deh, aduh. Pakai innama, bagi saya mah nggak pakai innama juga sama saja. Innaman nasukal ibilil mi'ah. Nah ini di perbandingannya, hanyalah innama itu adatul hasr kalau dalam bahasa Arab, artinya yang membatasi dalam arti
nanti yang disebut apa? Berarti hanya itu, artinya berarti hanya itu. Selain yang disebut berarti dinafikan semuanya. Itunya arti innama, hanya. Kan kalau sudah hanya nggak boleh ada yang lain kan? Nah, ya mau contoh kecil lah gitunya kalimatnya. Kalau misalnya disuguhi makanan di piring gitunya, ada beberapa macam nih makanannya. Terus ditanya, apa saja tadi yang kamu makan? Hanya. KB disebut, tuh kalian gak hanya di KB mah. Hanya telepon, itu pasti panggilan itu mah. Hanya telepon terus pisang keju. KB itu. Misalnya hanya, lalu yang disebut bukan harus satu. Kalau misalnya ada 5 macam, hanya satu kah misalnya atau 2, berarti kan tidak boleh, karena bilangnya hanya 1 atau 2 macam, ternyata yang lainnya juga masuk. Artinya kalau sudah menyebutkan hanya, berarti hanya yang disebut, selain itu berarti tidak termasuk. Nah, di sini perbandingannya innama, hanyalah, annasu kal ibilil mi'ah, manusia itu seperti unta. Itulah mi'ah nama 100 sihnya, artinya seperti manusia itu seperti 100 unta. Manusia itu seperti 100 unta. Nah, kata-kata ini pun ini merupakan ungkapan atau idiom gitu ya. Hanyalah manusia itu seperti 100 unta. La takadu tajidu fiha rohilatan. Dari 100 ekor unta itu, la takadu tajidu fiha rohilatan itu kamu tidak mendapatkan satu saja yang bisa ditunggangi. Satu di sini ada perbandingan, yaitu Rasulullah kan membandingkan manusia dengan unta. Yang kemarin kan perbandingan itu artinya tidak sama seluruhnya. Apanya yang dibandingkan atau yang seperti unta itu apanya? Bukan seluruhnya sama. Berarti hal apanya nih ya yang disamakan, disepertikan gitunya, manusia itu seperti unta. Apanya gitu kan, nggak semuanya sama. Anu nginum kopi nanggalaguk disebutkan ini sih gak onta nginum teh. Mirip lah anta jeung onta mah gitu. Mirip lah anta jeung onta mah. Nah, di sini disamakan itu dalam hal, nah ini memahami idiomnya juga. Ini idiom 100 unta, tapi tidak ada satupun yang bisa ditunggangi. Emang unta teh kumaha gitu? Pada asalnya, katakanlah yang suka ditunggangi kuda misalnya kan, jadi tunggangan dulunya di zaman Rasulullah itu kan tunggangan kendaraan, di zaman Rasulullah itu kan unta, kuda, keledai. Nah, untuk menjadi kuda yang bisa ditunggangi itu tidak gampang. Ya, untuk menjadi kuda yang bisa ditunggangi itu tidak gampang. Unta lah, hanya unta ataupun kuda atau keledai yang sampai bisa ditunggangi, menjadi tunggangan itu harus yang benar-benar akrab, terlatihnya untuk ditunggangi. Karena kalau coba kita lihatlah kuda liar lalu ditunggangi, aneh bagi mereka, sehingga kan akan terus berontak lah gitunya sampai yang menunggangnya jatuh. Nah, itu kan harus coba lagi, tunggangi lagi, masih berontak, terus dibiasakan, terlatih, akhirnya ya kuda itu merasa
biasa, merasa nyaman ketika ditunggangi. Akrab berarti beda dengan kuda liar. Ya kalau kuda liar gitu kemudian langsung ditunggangi, ngabret kuda mah tuh pasti. Nah itu idiomnya, berarti manusianya manusia seperti apa? Liar semuanya. Manusia itu seperti itu gitu ya. Di sini tidak menyebut-nyebut amanah sebetulnya. Ya kalau di hadis yang pertama jelas itu amanahnya disebut, artinya wajhul istidlalnya mudah. Oh gaya wajhul istidlal. Naon wajhul istidlal teh? Wajhul istidlalnya mudah, artinya kata atau kalimat bisanya kata atau kalimat mana gitunya dari sebuah hadis itu yang menunjukkan kepada sekarang ini masalah apa? Sekarang ini masalah hilangnya amanah. Di hadis yang pertama kan jelas. Rasulullah menyebutkan iza duyiatil amanah, itu kata amanahnya jelas ada disebut. Apabila amanah disepelekan, pantaziri sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Itu kan adanya menyebut-nyebut amanah. Kemudian di hadis yang kedua jelas lagi. Di hadis yang kedua itu kan ada dua hadisnya, ada dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Satu, dimasukkannya amanah, yang kedua dicabutnya amanah. Nah, amanahnya juga jelas disebut-sebut. Nah, di hadis ketiga ini terkait amanahnya di mana? Wah, doib buah hadis itu ya. Doib kenan gampang. Kenapa? Lantaran orang teu ngarti. Berarti hadis teu doib. Mending gampang gitu aja. Doi pelantaran orang teu ngarti. Innaman nasukal ibilil mi'ah. Hanyalah ini pakai innamanya, artinya benar-benar lah gitu. Innama nanti di situ ada makna ya, ada inna pasti taukid, penekanan berarti. Ya, manusia itu benar-benar seperti 100 ekor unta yang tidak ada, kamu tidak mendapati satupun dari 100 ekor unta itu yang bisa dijadikan atau yang bisa ditunggangi. Itu maknanya artinya liar manusia itu. Ya manusia itu berarti manusia yang liar. Seperti yang tadi lah, kalau kuda atau unta yang sampai bisa ditunggangi, dijadikan tunggangan. Apalagi kuda mah kalau menurut mereka lah yang menggeluti mendalami binatang, kuda itu termasuk binatang yang cerdas untuk ukuran binatangnya. Yang cerdas itu simpanse, kuda, anjing, lumba-lumba, mun laler. Loading teh laler mah. Laler mah diajarkan kieu, oh ya siap. 10 detik kemudian sudah hilang dari memori otaknya. Poho 10 detik ya. Nah, kalau itu di antaranya binatang yang dikategorikan gitu, termasuk binatang yang ya cerdas untuk ukuran binatang. Itu kuda termasuknya, kuda termasuk yang cerdas. Tinggal di film Zorro itu. Kan hanya dengan diberi siulan saja sudah paham apa ya kan. Nah, tapi kan kuda itu ya tetaplah gitu, kuda itu kan asalnya liar. Nah, sampai bisa dijadikan tunggangan itu kan harus dilatih, terlatih, artinya menjadi jinak. Nah, ini kan analogi dari Rasulullahnya yang demikian itu dianalogikan, diibaratkan manusia itu demikian. Ya manusia itu demikian, manusia itu apa? Liar berarti. Susah untuk dijadikan tunggangan. Taeta kan ari permisalan teh perbandingan teh ulah sagalana, bukan dengan yang ditungganginya. Ya bukanlah, ada manusia mah bukan.
Manusia mah bukan tunggangan. Eta nama tidak termasuk analogi. No, eta nama mun segala dihakana ya lah masuk. Karena manusia itu kan termasuk omnivora. Bahkan perpaduan dengan herbivora. Mun ningali nu hijau teh. Tuluy mumamah biak. Nah sekarang penjelasan nih dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya tentang hadis nomor 3. Sekali lagi ini ya hadisnya dari Ibnu Umar atau dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innaman nasul kal ibilil mi'ah, hanyalah benar-benar itulah manusia itu seperti 100 unta. La takadu tajidu fiha rohilatan, hampir saja dari 100 unta ya, hampir saja kamu tidak mendapatkan yang bisa ditunggangi. Nah ini analogi Rasulullah ini arahnya kemana? Itu kan maksudnya apa? Nah, analogi dari Rasul ini arahnya kemana? Itu maksudnya apa? Membandingkan manusia dengan unta, dengan 100 unta yang dari 100 unta itu hampir tidak satu pun yang bisa ditunggangi. Nah, berarti kan di sini perbandingan, permisalan dibandingkan dengan unta itu hal apanya? Kalau musyabah bihi geus lieur deui kana eta mah deui lah. Ada musyabah bi, ada wajhu sibeh, teuing naon eta teh. Ya tasbih teh eta unsurna teh kan unsur penganalogian teh, ada yang dibandingkan lalu dibandingkannya ke mana, nah terus tasbih persamaannya apa? Nah Rasulullah itu di sini membandingkan manusia itu seperti 100 ekor unta yang tidak ada satupun yang bisa ditunggangi. Nah ini hal apanya nih berarti? Berarti kan harus dipahami dulu untanya. Dari 100 ekor unta itu hampir saja tidak ada satupun yang bisa ditunggangi. Sebetulnya kalau ditempatkan di dalam bab sekarang sudah lebih mudah memahaminya. Ya, kalau ditempatkan di dalam bab ini bab apa? Bab raf'ul amanah, lebih mudah sebetulnya memahami hadis yang tadi. Ya, berarti manusia itu menjadi hilang amanah. Dari 100 itu hampir tidak satupun. Ya, dari 100 orang anggaplah dari 100 orang ini pun 100 orang ini di dalam penjelasannya Ibnu Hajar al-Asqalani kata ibil itu ibil unta, ba'ir unta, nakoh unta. Ya, ibil itu jumlahnya 100, ba'ir. Ibil itu 100, minimal 100 ba'ir. Tak ayeuna ibil nanti 100 kali kan 100 disebutkan, lebih banyak lagi artinya. Bukan betul-betul dari 100 orang gitulah, dari 100 orang hampir tidak ada satupun yang jinak, semuanya liar gitu, semuanya menjadi manusia yang liar. Nah menjadi demikian artinya liar itu kan, kalau unta atau kudanya liar itu artinya kan tidak bisa dipegang. Ya, kuda atau unta yang liar bisa nggak dipegang? Karena dicabak yang abong terus nalipak mentah. Abong tuh jual nejeh mak beda kan dengan kuda yang sudah jinak, yang itulah dinaiki bahkan dijadikan kendaraan, bahkan bisa diajari paham seperti itu kuda renggong. Ini kuda kan demikian gitunya, bahkan ada kan kuda yang kuda sirkus kan bisa kan diajari sampai seperti apa,
Bandingkan dengan kuda yang liar, mungkin baru kita sentuh sedikit saja, itu sudah. Nah itu yang liar, artinya ya kudanya liar, tidak terkendali. Kudanya kuda atau unta lah gitu. Di Arab ada unta sih, Rasulullah membandingkannya dengan unta. Tapi kan ini hampir saja dari 100 ekor unta itu tidak ada satupun yang bisa ditunggangi. Dengan Imam Bukhari menempatkan hadis ini di dalam bab sekarang, sebetulnya kan jadi lebih mudah kan memahami hadis ini. Di mana berarti dari sekian, tidak persis 100 sebetulnya, dari sekian banyak orang itu hampir tidak ada satupun yang masih tadi teata yang masih li amanatihim wa ahdihim raun, orang yang terhadap amanah dan janjinya itu raun itu memelihara dan menjaganya. Di hadis yang kedua kan sebetulnya itu yang paling jelasnya di hadis yang kedua, yaitu yang menerangkan dari hari ke hari amanah itu kan sedikit demi sedikit, tidak langsung hilang sekaligus, artinya ya tidak langsung tercabut hilang gitu seketika, bukan, tapi sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sedikit demi sedikit amanah itu tercabut, akhirnya sampai hilang. Dan di hadis yang keduanya lebih jelasnya hadis yang ketiga ini 100 di sini tidak persis benar-benar 100. Kalau melihat itu makna secara bahasanya, penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa ibil itu 100 bair, berarti 100 kali 100. Biasanya Rasulullah SAW itu kan kalau menyebut angka demikian itu bukan angka pasti, tapi bandingkanlah dari sekian banyaknya saja hampir tidak ada satupun. Ya, karena redaksi hadis itu kan la takadu tajidu, la takadu hampir saja tidak ada satupun, bukan benar-benar tidak ada, hampir, artinya sudah amat sangat sedikit orang yang mampu menjaga amanah. Di ayat tadilah menjaga amanah dan janjinya. Dari sekian banyak orang, apalagi yang kemarin di bab sudah kan di dalam kitab Burikok ini dengan judul Babu Zihabis Solihin, bab hilangnya orang-orang soleh. Lalu yang ada manusia seperti apa kalau orang-orang yang solehnya sudah hilang, sudah tidak ada? Nah iya kok kuda liar berarti no ayat kuda liar berarti no ayat eta, karena orang-orang solehnya sudah hilang. Di dalam bab yang itunya bab perginya hilangnya orang-orang yang soleh, Imam Al-Bukhari kan memuat hadis yang menerangkan manusia dengan kualitas sampah, manusia dengan kualitas ampas. Ampas itu kan aya sarinya, sudah hilang ruhnya, mati ruhnya, jasadnya, jadi manusianya hidup biasa tapi ruhnya mati. Sementara yang menghidupkan ruh itu adalah iman. Nah berarti ini keimanan yang hilang. Dan kemarin kan di hadis yang kedua yang kemarin bab ini ada yang mengatakan tuh di daerah ada orang terbaik loh, ada orang terbaik, dia cerdas, ya, dia bijak, dia pemberani. Begitu dilihat, aduh, ternyata orang yang imannya hanya sebesar debu,
Itu yang terbaik yang demikian. Jadi Rasul di hadis ini kan hampir ya, la takadu tajidu, hampir tidak menemukan, artinya amat sangat sedikit dan sulit ditemukan orang-orang yang masih menjaga memelihara amanah dan janjinya. Padahal itu kan kriteria untuk masuk surga Firdaus, masuk surga tanpa hisab. Ini penjelasan tentang hadis nomor 3-nya dari kitab ini. Yang pertama ini tadi sudahnya, fal makna la tajidu fi mi'ati ibilin rohilatan tasluhul lirrukub. Dari sekian banyak unta itu tidak mendapatkan satupun yang bisa untuk dijadikan tunggangan. Li'anna lazi yasluhu lirukub, karena unta yang bisa dijadikan tunggangan itu adalah ini yang wati'an sahlal inqiyadi, yaitu harus sudah akrab, jinak, tidak liar kan, artinya akrab itu jinak, tidak liar. Wa kaza la tajidu fi mi'atin minan nas. Nah ini maknanya menjadi demikian juga nih, tidak didapatkan pada 100 orang manusia man yasluhu lisuhbah. Ini maknanya menjadi seperti ini ya, di sini tidak ada satupun yang bisa dijadikan sahabat. Ya kan akrabnya sahabat kan akrab dekat. Jinak gitu. Jinak mutegenah ya. Tidak ada satupun yang bisa dijadikan sahabat. Nah kemudian satu lagi ini maknanya nih ya. Karena ini kan tadi analogi, bentuknya tamsil, analogi, tasbih, perbandingan. Nah, di mana hadis-hadis seperti ini memungkinkan kalau memunculkan pemahaman yang berbeda. Jadi yang seperti ini memungkinkan nih kalau memunculkan pemahaman yang berbeda. Nah, Imam Al-Khattabi ini mengatakan anna aksaron nasi ahlunaksin. Aduh ya di tegenah bisa disebut lagi. Anna aksaron nasi ahlunaksin. Naksun itu kebalikan dari fadlun, artinya orang yang memiliki keutamaan. Kalau ini naksun itu artinya orang yang tadilah liar, pokoknya banyak orang yang liar. Anna aksaron nasi ahlu naksin amma ahlul fadli fa'adamuhum khalilun jiddan. Sementara orang-orang yang memiliki keutamaannya memiliki keutamaan, kalau kita bandingkan dengan yang paling berhak menjadi imam itu adalah ahlul ilmi wal fadli, yang berilmu dan memiliki kelebihan, memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan, memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis ketika Rasulullah sudah tidak sanggup untuk ke masjid berjamaah, Rasulullah menunjuk Abu Bakar. Padahal kan Aisyahnya diantaranya yang menyampaikan kepada Rasulullah, jangan Abu Bakar, Umar saja. Rasulullah kan tidak mau mengubah. Perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Aisyah bolak-balik sampai 3 kali, akhirnya kan Rasulullah marah. Nah, ternyata kan Abu Bakar inilah orang yang memiliki, dialah ahlul ilmi wal fadli. Nah iya kalau kebalikannya bukan ahlul fadli, berarti ahlun naksi, orang yang sampah ada. Nah, orang yang berkualitas sampah gitunya
Rasulullah menyebutnya demikian ya di hadis yang di bab itu hilangnya orang-orang yang soleh. Aksaron nasi ahlu naksin. Kebanyakan manusia itu orang-orang yang bukannya ahlul fadli, malah kebalikannya. Adapun ahlul fadli fa'adaduhum, mereka itu jumlahnya qalilun jiddan, amat sangat sedikit. Kalau 1:100 masih banyak sebetulnya. Ya kalau 1:100 masih banyak. Sekarang penduduk bumi berapa? Kalau 1:100 berarti kalau dari kalau dari 1000 10 orang. Kalau dari 1.000.000 100 orang. Kalau dari 1 miliar 100.000. Moal ayah sakitu moal sok aya nama. Makanya ini bukan angka pasti. Fa'adaduhum qalilun jiddan, secara global angaplahnya. Secara global gitu artinya secara menyeluruh dari seluruh penduduk bumi. Kafir tong dibawa, kafir amanah lagi kan, amanah bahan bakalan ya, tidak, mereka itu kan amanah yang ada di dalam orang kafir itu kan tidak diwarnai, tidak dipoles, tidak dibentuk oleh Quran dan sunnah. Geus tong dibawaan eta mah. Artinya dari seluruh orang Islam di dunia ini yang memenuhi kriteria tadi, li amanatihim wa ahdihim raun, berapa orang? Hitungan jari saya kiranya dari seluruh ya, secara global dari seluruh itu orang Islam yang ada di seluruh dunia, kira-kira yang memenuhi kriteria tadi berapa orang? Nggak akan 1:100. Yang nggak akan sampai gitunya 1:100. Orang-orang yang ahlul fadli memiliki keutamaan itu jumlahnya amat sangat sedikit. Ini Imam Al-Khattabi mengatakan demikian. Dia merujuk kepada ayat walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Ini yang dijadikan landasannya oleh Ibnu Al-Khattabi memaknai sabda Nabi ini demikian. Kebanyakan manusia itu ahlu naksin, bukan ahlu fadlin. Sementara ahlu fadlinnya justru yang ke arah hal yang baik gitunya, ke arah yang memiliki keutamaan, kelebihan, keistimewaan sudah sangat jarang. Imam Al-Khattabi memaknai demikian itu merujuk kepada ayat walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu la ya'lamun. Ya'lamun teh alima, ya'lamu berilmu artinya. La ya'lamun itu tidak berilmu. Dan iyalah tanpa ilmu manusia itu tadi hidupnya liar dan liar itu, tanpa ilmu ya iyalah hidup tanpa ilmu liar dan liar. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Nah, kalau diterjemah biasanya sering diartikan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Padahal kalau asli Arabnya kan ya'lamun alima ya'lamu berilmu. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak berilmu. Kalau dalam kaitan pembahasan sekarang yang disebut berilmu itu apa? Seperti yang di hadis yang nomor 2, amanah itu sudah Allah masukkan, tapi kemudian mereka akan berilmu tentang amanah itu dari Quran. Summa alimu minal Quran, artinya mereka berilmu tentang amanah itu dari Al-Quran. Wa alimu minas sunnah, mereka berilmu tentang amanah ini dari sunnah. Nah itu kan yang saya katakan amanah yang berupa bahan bakalan yang Allah masukkan ke dalam hati manusia itu diilmukan. Ya, diilmukan dengan Al-Quran dan sunnah. Nah ini nih Imam Al-Khattabi
yang memaknai demikian itu berdasarkan ayat walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Manusia akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak berilmu. Satu lah itu Imam Al-Khattabi nya memaknainya demikian. Yang kedua adalah tadi sahatnya yang memaknainya seperti ini nih. Anna zahida fid dunyal kamila fihi arrogibata fil akhirati qalilun kakillati rohilati fil ibil. Nah, karena kan dengan redaksi hadis yang demikian tadinya saya katakan ini memungkinkan untuk memunculkan berbagai pemahaman. Mau dipahami bagaimana itu redaksi hadis yang seperti ini. Nah, diantaranya yang memaknainya ada yang seperti ini. An-zahida fid dunyal kamila, orang yang zuhudnya sempurna. Fid dunya, an-zahidal kamila fid dunya, orang-orang yang zuhudnya sempurna. Yang tadi kan zuhudnya. Ya, zuhud itu kan ternyata kan masuk juga kan kriteria di surat Al-Mu'minun, zuhud ma'etatah walazinahum anil lagwi muridun, itu zuhud. Meninggalkan hal-hal yang bersifat lago, meninggalkan, menjauhi hal-hal yang tidak berpahala. Zuhud namanya. Yang tidak berpahala itu urusan keduniaan. Nah, ini mungkin sudah lama nih dalam kajian Tahzibul Akhlak itu kan ada judulnya pembahasannya Amrud Dunya. Ya, urusan dunia. Seperti apa sih yang bagaimana yang disebut urusan dunia? Urusan dunia itu artinya yang bukan dari agama, yang bukan dari Allah. Kalau yang dari Allah dilakukan pasti Allah memberi pahala. Ya, kalau yang dari Allah dilakukan Allah memberi pahala. Nah, kalau amrud dunya itu urusan keduniaan, eta sebut lago mau dinuk itu. Bahkan gitu kan antara urusan dunia atau keduniaan dengan urusan akhirat itu arahnya berseberangan. Urusan keduniaan itu menjauhi keakhiratan. Ya, urusan keduniaan itu kan menjauhi urusan keakhiratan. Itu apaan ayat sabariji ayat lagi menyebutkan gitu teh, jangan sekali-kali tertipu oleh kehidupan dunia. Kenapa nipu dunia mah? Karena kalau diikuti dia akan menjauhi itu menjauhi ke akhiratan, ngejauh ke tina surga tah dunia mah. Nah, an-zahidal kamil, wah kalau para sahabat tadinya kunci sukses para sahabat itu adalah zuhud. Salah satunya ada dua, sebutlah kunci sahabat, kunci sukses para sahabat itu adalah zuhud dan sabar. Tapi yang zuhudnya sempurna artinya kalau betul-betul bukan dari agama pasti ditinggalkan. Urusan keduniaan dijauhi. Ternyata kan itu salah satu kriteria tadi yang di surat Al-Mu'minun. Nah, orang-orang yang zuhudnya sempurna wa anna zahida fid dunyal kamila, jadi zahidnya orang-orang yang zuhudnya sempurnanya di dunia ini fihi arrogiba fil akhirati. Nah, arrogiba fil akhirati itu yaitu orang yang total gitu hidupnya mencintai akhirat hanya untuk keakhiratan. Qalilun, nah ini sangat sedikit, seperti nah yang digambarkan dalam analogi di hadis itu ya, sangat sedikit. Nah, ini ada yang memainnya demikiannya bahwa orang-orang yang zuhudnya sempurna, yang zuhudnya total itu sudah semakin sedikit. Kemudian satu lagi nih, Ibnu Battal, seringnya kita mendengarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip ini Ibnu Battal.
Ibnu Battal memaknainya demikian nih. Makna hadisi annan nasa kasirun wal mardiyu minhum qalilun. Alah ngeri ini. Annan nasa kasirun wal mardi minhum qalilun. Manusia banyak tapi yang diridoi, wal mardi minhum qalilun. Manusia jumlahnya banyak tapi yang diridoi oleh Allah tentunya yang diridoi oleh Allah sangat sedikit. Wa ila hazal makna au ma'al Bukhari bi idkhalihi. Nah, dengan makna ini kata Ibnu Battalnya, dengan makna ini maka apa namanya maksudnya, dengan makna seperti ini itu maka jelas katakanlahnya, maka menjadi jelaslah korelasi antara hadis ini dengan judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, yaitu dicabut atau hilangnya amanah. Berarti korelasinya kalau kita mengikuti pemahaman Ibnu Battal ini, orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu adalah orang-orang yang mampu menjaga amanah, karena amanah itu amanah dari Allah. Amanah itu adalah amanat dari Allah. Nih, katakanlah begini ya, Allah memasukkan amanah ke dalam hati manusia dan Allah memerintahkan jaga jangan sampai hilang. Artinya kan Allah beramanat. Kalau yang mampu menjaga amanatnya itu yang diridhoi oleh Allah. Nah, Ibnu Battalnya mengatakan demikian nih, mana hadis ini adalah orang manusia banyak bahkan semakin banyak tapi yang diridhoi oleh Allah sangat sedikit. Nah, dengan makna demikian, nah maka jadi jelas gitunya kalau menurut Ibnu Battal nih, korelasi atau kaitan antara hadis ini dengan judul hilangnya amanah. Orang yang diridhoi oleh Allah itu yang seperti apa? Ini menurut Ibnu Battal kan seperti ini. Manusia banyak tapi yang diridhoi oleh Allah itu sangat sedikit. Jadi yang diridhoi itu yang seperti apa? Yang diridhoi itu adalah orang yang mampu menjaga amanah di dalam hatinya. Sementara kebanyakan manusia berarti tidak mampu menjaga amanah. Padahal kan menurut hadis nomor 2, amanah itu adalah amanat dari Allah yang Allah masukkan ke dalam hati manusia, kemudian Allah perintahkan jaga jangan sampai hilang. Kenapa Allah memerintahkan demikian, jaga, pelihara jangan sampai hilang? Ternyata kan kalau kita kaitkan dengan hadis yang soal menyeberang jembatan, Allah kan sudah memberi bahan supaya manusia bisa selamat ketika menyeberang. Karena yang menyelamatkan seseorang ketika menyeberang jembatan itu salah satunya adalah amanah. Terus kalau yang hilang amanah, yang menyeberang wilujang itu cik urang sun, wilujang lalabuh tah didinya nggak akan sampai ke seberang. Karena kan tidak ada yang mengawalnya, mengaping, memegang lah gitu anggapnya, mengawal, mengaping, memegang ketika menyeberang hingga sampai ke ke seberang. Amanahnya hilang, yang Allah nyambung gitu kan, silaturahminya juga enggak. Coba bayangkan ketika menyeberang mau bagaimana? Kan Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apanya, di hadisnya kan yang menerangkan demikian, Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah itu hanya berdoa, ya Allah selamatkanlah dia. Ya doa kan tinggal doa disebutnya. Bukan doa Rasulullah tidak diijabah gitu kan, alurnya kan yang disebut doa mah. Bukan doa Rasulullah tidak diijabah, tapi orang ini tidak punya wadah untuk menerima pengabulan dari Allah atas doa Rasulullah. Kan contoh yang demikian sudah jelas kan, Abdullah bin Ubay kan disolati jenazah. Doa salat jenazah teh luar biasa kan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi. Itu Rasulullah yang mengucapkannya gitunya ketika menyelati jenazah Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik. Abdullah bin Ubay jadi selamat gak?
padahal disolati oleh Rasulullah kan, atau doa Rasulullah yang tidak diijabah kan, bukan tidak diijabah, tapi ketika pengabulan dari Allah itu disampaikan kepada yang dimaksud, Abdullah bin Ubay, dia nggak punya wadah. Nah sehingga ya hilanglah berhamburan tekawadahan seketik acan gitulah, jadi sama sekali dengan tidak didoakan. Bukan tidak didoakan, bukan doa Rasulullah tidak dikabulkan, tapi orangnya yang tidak punya wadahnya ketika pengabulan dari Allah itu diberikan. Nah kan Rasulullah normatif disebutnya, siapapun yang menyeberang didoakan oleh Rasulullah. Sebagai salah satu wujud gitunya bahwa Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Allah lebih dari itu, Allah yang memberi amanah ini yang akan menyelamatkan manusia. Ini kan oleh manusianya disia-siakan, bahkan amanahnya itu sampai hilang sama sekali. Dan yang mampu berartinya yang tersisa gitu dari orang-orang yang masih, orang-orang yang bisa gitu mampu menjaga amanahnya itu ya seperti yang Rasulullah sabdakan tadi lah, kurang lebih dari 100 unta itu hanya hampir tidak ada satupun yang bisa untuk ditunggangi. Tata analogi dari Rasulullah nanti, dari sekian banyak manusia hampir tidak ada satupun yang mampu menjaga amanahnya. Kan ngeri sebetulnya gitu kan, itu ngeri. Manusia apa? Manusia liar berarti. Manusia liar dan sampah semuanya. Nah kemudian satu lagi nih. Satu lagi. Lanjutan nih dari siapa? Ibnu Batolnya yang terakhir barusan. Ibnu Batol mengatakan makna hadis ini adalah manusia semakin banyak, tapi yang diridhoi oleh Allah itu amat sedikit. Li anna man kanat hazihi sifatuhu fal ikhtiyaru adamu muasyaratihi. Ini juga ternyata masih ada kaitan dengan bab 34 sebelumnya. Itu bab apa? Uzlah, isoman. Ya bab isoman kan, uzlah itu kan meninggalkan keburukan. Nah, ternyata masih ada kaitan. Imam Bukhari itu di jenius di wae, Imam Bukhari itu nyusun bab lain jore-jore bahasa teh eueuh teh. Bukti ternyata bab-bab yang judulnya apa, susunan bab-babnya seperti apa, ini juga ada makna, ada maksudnya. Nah kalau menurut Ibnu Batol, orang-orang yang disifati demikian yaitu hilang amanah lah gitunya. Orang-orang yang disifati demikian yaitu orang-orang yang hilang amanah, fal ikhtiyaru adamu muasyaratihi, yang terbaik adalah jangan bergaul dengan mereka. Uzlahnya kan berarti ya dengan orang-orang yang sudah hilang amanah gitunya, fal ikhtiyaru adamu muasyaratihi. Ya yang terbaik itu adalah gaul pan liar kudu orang disepak deui mun kitu mah lindeg. Ya kan gitulah intinya karena analogi nantinya. Ya coba kalau untanya gitu kan, unta yang sudah akrab, unta yang jinak mau dipegang, ditunggangi saja kan ridho kan. Bahkan dipecut, disuruh dipecut supaya berjalan mau kalau untanya sudah jinak. Coba kuda liar boro-boro ditunggangi dari kita belum menyentuhnya, baru mendekatnya saja mereka sudah bereaksi kan. Nah kuda itu sudah bereaksi, meringkikah atau menendang, ya dah gitu nu liar mah. Ya artinya tong deket, berarti jangan dekat dengan unta-unta atau kuda yang demikian. Karena yang didapat apa? Pasti celaka, nggak ada yang lain lah, nggak ada yang lain, nggak akan ada kebaikan yang didapat ngedeketan kuda liar mah. Mendekati kuda atau unta yang masih liar itu nggak akan ada baik-baiknya.
Nyalian naman kanat hazihi sifatuhu, karena orang yang seperti ini sifatnya, yaitu yang yang sudah hilang amanah, fal ikhtiaru adamu muasyaratihi, yang terbaik adalah tidak bergaul dengan mereka. Nah, ini masih ada kaitan berarti dengan bab sebelumnya, yaitu babul uzlati. Nah, apa judulnya teh di bab 34 teh? Babul uzlati rohatun min khullatis sawi. Ya, bab uzlah atau memisahkan diri. Bab uzlah atau bab uzlah adalah beranjak min khullatinas, meninggalkan keburukan manusia. Jadi bukan meninggalkan untanya, tapi kan kalau dekat ditendang. Kan itu kan yang dihindarinya, itu kan bahayanya. Kalau dekat-dekat pasti jadi gigit, kalau dekat-dekat jadi tendang gitu. Ya itulah unta atau kuda liar. Jadi untuk supaya diri kita itu selamat, jangan dekat-dekat dengan orang yang demikian. Isoman aja mau meninggal. Isolasi mandiri artinya tidak usah nunggu ditendang. Lebih baik kita yang menjauh. Kalau ditendang kan menjauh nantinya. Nungguan ditajong heula mending geus setong deketan. Itu nungguan ditajong heula pan ditajah teu ngajung kalau meureun ka ditu ngajauhan tina onta teh. Tong geus atuh jauh-jauh mun kitu mah. Itulah ininya Ibnu Battal memaknainya demikian ya. Nah, saya kira ini masih banyak sebetulnya, tapi saya pilihnya dari tidak semuanya disampaikan. Dan dari beberapa ulamanya yang memaknai hadis ini, itulah yang tadinya yang terpilih lah gitunya, Imam Al-Khattabi, kemudian Ibnu Battal memaknainya demikian. Kalau Ibnu Battal tadi kan sekali lagi nih ya, maknanya dari kebanyakan manusia itu yang ahlu fadlin sudah sangat langka, sudah sangat jarang. Dan Imam Al-Khattabi memaknainya demikian berdasarkan ayatnya. Allah pun sudah berfirman kan, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak berilmu. Itu masalahnya. Karena di hadis yang kedua kan amanah semua orang punya, tapi kan harus diilmukan kan amanahnya dengan Al-Quran, dengan sunnah, baru itu amanah yang bernilai, amanah yang bisa menyelamatkan ketika menyeberang. Nah, kalau ini yang dari Ibnu Battal itunya maknanya adalah ini ngeri kayaknya, manusia itu banyak tapi yang diridhoi oleh Allah itu sangat sedikit. Karena orang yang disifati demikian, fal ikhtiyaru adamu asyaratihi, yang terbaik adalah ya jangan bergaul, bisa disepak, bisa kasepak, ada gitu, bisa kasepak kuda. Karena kudanya bukan kuda yang jinak, yang akrab, yang bisa ditunggangi. Kudanya kuda liar, untanya unta liar. Jangan dekat-dekat, pasti celaka. Yang didapat gitunya kalau mendekati kuda atau unta yang demikian ya pasti celaka.